Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini beranggotakan 3 orang yang bernama Muhammad Faizi Putrafua, saya sendiri Sofia Zubaidah, dan Yayu Lestari. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengukuran Ranah Afektif Belajar. Subbab materi yang akan dibahas adalah pengertian ranah afektif, tingkatan atau level dalam ranah afektif, contoh masing-masing tingkatan A1 sampai A5, tata kerja operasional atau disingkat dengan KKO, cara pengukuran atau penilaian ranah afektif secara langsung dan daring. Sekarang kita masuk ke materi. Pengertian ranah afektif menurut taksonomi pendidikan adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, emosi, minat, dan nilai. Selanjutnya, penilaian ranah afektif adalah interaksi sikap menuju ke arah batiniah dan terjadi apabila siswa menjadi sadar tentang nilai yang diterimanya, kemudian mengambil sikap sehingga menjadi bagian darinya dan membentuk nilai dan menentukan tingkah laku. Seperti contoh pada karakter jujur yang merujuk pada sifat-sifat positif seperti menerima apa adanya dan lurus dengan kebenaran. Ciri-ciri belajar afektif akan terlihat pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran, kedisiplinannya dalam mengikuti mata pelajaran di sekolah, dan motivasi yang tinggi untuk lebih tahu lebih banyak mengenai pelajaran yang diterimanya, penghargaan atau rasa hormat terhadap guru dan sebagainya. Dalam hal ini, ranah afektif dimaksudkan untuk menggugah emosi siswa agar ikut berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Ranah afektif satu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interest, apresiasi atau penghargaan, dan penyesuaian perasaan sosial. Tingkatan atau level dalam ranah afektif. Level A1, penerimaan, adalah kemampuan menjadi peka terhadap suatu hal dan menerima apa adanya. Level A2, partisipasi, adalah kerelaan memperhatikan dan berpartisipasi terhadap suatu kegiatan. Level A3, penilaian dan penentuan sikap, adalah kemampuan memberikan nilai dan menentukan sikap. Level A4, organisasi, kemampuan membentuk sistem nilai sehingga menjadi pegangan hidup. Level A5, membentukkan pola hidup, kemampuan menghayati nilai sehingga menjadi pedoman hidup. Kelima jenis tingkatan di atas bersifat hierarkis. Perilaku penerimaan merupakan yang paling rendah dan pembentukan pola hidup adalah yang tertinggi. Contoh masing-masing tingkatan A1 sampai A5. Yang pertama yaitu menerima atau A1, keinginan untuk memperhatikan sesuatu gejala atau rancangan tertentu seperti keinginan atau meminati sesuatu seperti contoh pertanyaan yang biasa muncul dalam angket penilaian afektif. Contohnya, saya senang membaca buku pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua adalah partisipasi atau A2, adalah kerelaan memperhatikan dan berpartisipasi terhadap dalam suatu kegiatan untuk mendapatkan perhatian dan penguasaan seperti contoh yang biasanya muncul dalam angket afektif, yaitu saya selalu berusaha hadir dalam pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah penilaian dan penentuan sikap atau A3, adalah kemampuan memberikan nilai dan menunjukkan sikap, kemauan menerima sistem nilai tertentu pada individu seperti menunjukkan kepercayaan terhadap sesuatu, apresiasi atau penghargaan terhadap sesuatu, sikap ilmiah atau kesungguhan untuk melakukan kehidupan sosial yang akan dicontohkan dengan pernyataan yang biasa muncul dalam angket. Saya suka menghafal kosakata bahasa Inggris.
Yang selanjutnya adalah organisasi atau A4. Penerimaan terhadap berbagai sistem nilai yang berbeda-beda berdasarkan pada suatu nilai yang lebih tinggi, seperti membangun jiwa kebersamaan, merembuk suatu solusi dari masalah, yang akan dicontohkan dengan pertanyaan yang biasanya muncul dalam angket itu adalah, saya berkeyakinan bahwa prestasi hasil belajar siswa adalah hasil kerja kerasnya. Yang selanjutnya adalah pembentukan pola hidup atau A5. Individu yang sudah memiliki sistem nilai selalu menyelaraskan perilakunya sesuai dengan sistem nilai yang dipegangnya, seperti mengubah perilaku menjadi lebih baik agar bisa diterima di kelompoknya. Menunjukkan sikap yang terpuji dalam hidup kelompok, seperti contoh yang biasanya muncul dalam angket penilaian afektif. Jika saya berjanji kepada yang lebih tua, saya pasti akan menempatinya. Selanjutnya adalah kata kerja operasional afektif atau KKO. Menerima, yaitu mengikuti, memberi, dan mematuhi. Contohnya kalimat itu, saya selalu mematuhi aturan sekolah. Yang selanjutnya adalah menanggapi, menjawab, membantu, mengajukan. Saya selalu membantu teman-teman di sekolah dalam menyelesaikan tugas apabila teman saya itu kesulitan. Yang selanjutnya adalah menilai, melengkapi, meyakinkan, menyumbang. Contohnya kalimat yaitu, siswa kelas 6 selalu menyumbang kepada orang yang tidak mampu. Yang selanjutnya adalah mengelola, menganut, mengubah, menegosiasi. Contoh kalimatnya yaitu, siswa kelas 5 selalu menata ruangannya dengan bersih dan rapi. Yang selanjutnya adalah menghayati, mengubah, mempengaruhi, mengkualifikasi, menunjukkan, melayani, membuktikan, memecahkan. Contohnya yaitu, siswa kelas 6 selalu memecahkan masalah secara keseluruhan atau secara bermusyawarah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Yayu Lestari tentang pengukuran atau penilaian ranah afektif secara langsung maupun daring. Nah, yang bisa dilakukan secara langsung yaitu yang pertama, observasi atau pengamatan. Nah, observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Dengan kata lain, observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar, misalnya tingkah laku siswa pada waktu belajar maupun tingkah laku saat guru menerangkan pembelajaran atau kegiatan diskusi di kelas. Nah, contoh lembar observasi sudah saya gambarkan pada gambar sebelah. Nah, di situ tertulis contoh lembar observasi, nama, kelas, semester. Kemudian terdapat petunjuk, berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, di sini observator ini fungsinya memberikan lembar observasi ini, kemudian menyimpulkan dari hasil jawaban responden. Nah, jawaban responden ini diharapkan dapat bersikap jujur dan akan menghasilkan suatu hasil observasi yang objektif, seperti itu. Responden ini cuma ditugaskan untuk mencentang ya bagian kolom ya atau tidak sesuai dengan pernyataan. Contohnya, berdoa sebelum aktivitas. Nah, itu dilakukan oleh responden atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi penilaian yang dilakukan mereka itu cuma sekedar mencentang, seperti itu. Yang kedua yaitu daftar cek.
Daftar cek adalah deretan pertanyaan singkat di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda centang pada aspek yang diamati sesuai dengan hasil penilaiannya. Nah, di sini kurang lebih sama dengan lembar observasi di atas tadi. Nah, di sini contoh dari daftar cek sudah saya tampilkan di slide sebelah ini. Nah, di situ tertulis nama atau bisa ditambahkan dengan NIM maupun plus identitas yang lain yang dianggap perlu seperti itu. Kemudian terdapat kegiatan maupun cek. Cek ini maksudnya jika tidak dilakukan itu bisa ditulis dengan strip atau dikosongi seperti itu. Kalau yang dilakukan berarti dicentang seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu angket atau skala. Skala sendiri ini dibagi menjadi 3, yaitu skala Thurston, skala Likert, dan skala beda semantik. Yang pertama yaitu skala Thurston. Skala Thurston adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor dan jika diurut kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama. Biasanya menurut penilaian yang pernah saya lakukan seperti itu, saya pernah diberi angket seperti ini. Nah, isinya itu tentang pernyataan, jadi penilaian itu dilakukan dari angka 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu, atau di contoh ini yaitu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu. Jadi angka yang terbanyak yaitu yang benar dilakukan dan Anda setuju dengan apa yang pernyataan tersebut seperti itu. Yang kedua yaitu skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial dalam penelitian. Fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Nah, contoh skala Likert sudah ada di slide sebelah. Nah, di sini kan ada pernyataan, terus sebelahnya itu ada SS, STS, STS, dan RR. Nah, di sini SS ini kan bisa diartikan dengan sangat setuju, terus S itu setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan RR itu. Nah, kita pernyataan contohnya kita harus mematuhi aturan. Nah, di situ responden itu setuju apa tidak dengan adanya pernyataan tersebut. Nah, di sini responden itu cuma menjawab, mencentang biasanya, mencentang bagian SS, S atau TS atau selanjutnya itu. Nah, dari situ observator ini menyimpulkan dari hasil skala ini, kemudian menarik kesimpulan, nanti dideskripsikan atau dibuat kolom seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu skala beda semantik. Skala diferensial yaitu skala untuk mengukur sikap tetapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Nah, di sini contohnya dari skala beda semantik yaitu ada di slide sebelah ini. Di situ ada pernyataan saya lebih suka membaca buku daripada hal lain. Nah, di situ ya atau tidak, ya atau tidak ini jawabannya nanti. Jika ya berarti di checklist atau dijawab ya seperti itu. Kalau di checklist ini di bagian paling kiri karena ya itu di bagian paling kiri seperti itu. Kalau tidak itu menjorok ke bagian kanan. Nah, seperti itu. Kemudian cara yang kedua yaitu cara pengukuran yang kedua yaitu secara daring. Nah, mungkin pengukuran secara daring dulu itu sangat jarang dilakukan karena lebih mudah memang menggunakan secara langsung atau penyebaran angket penelitian secara langsung seperti itu. Kalau secara daring ini susahnya yaitu mungkin dengan objektivitas atau kejujuran dari seorang responden nantinya seperti itu. Jadi pada penilaian daring ini karena masa-masa pandemi COVID-19 ini mungkin hal ini menjadi salah satu cara yang efektif atau yang bisa dilakukan oleh pendidik agar
pengukuran atau penilaian afektif itu tetap bisa dilakukan secara objektif, yang diharapkan seperti itu. Tapi ya jika dibilang mudah atau tidaknya, tentu lebih mudah menggunakan atau dilakukan secara langsung. Nah, dari penilaian secara daring itu bisa dilakukan dengan 3 cara juga. Yang pertama yaitu penilaian orang tua. Dalam pembelajaran daring, orang tua berperan dalam penilaian afektif peserta didik, yaitu dengan cara mengamati dan merekam dalam bentuk foto atau video segala aktivitas anak, seperti segala apa yang ia katakan, sikapnya sehari-hari dalam keluarga, di mana saja anak ini berada di sekitar rumah, kamar mandi, meja makan, dan tempat tidur. Kemudian orang tua mengirim file tersebut ke guru melalui media daring seperti contoh Google Form, atau yang cukup familiar dengan kalangan orang tua saat ini yaitu WA Group. Nah, di sini guru bukannya lepas tangan, tapi guru itu mengamati hasil karya atau aktivitas yang dikirim orang tua tersebut, lalu kemudian menarik kesimpulan, lalu melakukan penilaian tersendiri seperti itu. Yang kedua yaitu mengisi angket. Dalam pembelajaran daring, penilaian afektif peserta didik dengan pengisian angket bisa direkomendasikan, yaitu dengan cara seorang guru mapel mengirimkan link absen kepada peserta didik melalui suatu forum diskusi daring, misal WA Group, Google Form, atau yang lainnya seperti itu. Yang ketiga yaitu meminta peserta didik bercerita aktivitas dalam pembelajaran daring di media sosial. Nah, ini bisa dilakukan peserta didik di mungkin video, atau ya biasanya berbentuk video. Maksudnya anak didik ini atau menggunakan media sosial akun dari orang tua itu mengupload videonya, itu berupa curahan hatinya mengenai keluh kesahnya pembelajaran daring seperti apa, terus pemahaman tentang materinya seperti apa gitu. Jadi diungkapkan semua dalam video, kemudian video tersebut diunggah